Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan, saya Esther Wijayanti, mahasiswa semester 5 Prodi PAK STT Anugerah Indonesia Surabaya. Puji Tuhan. Saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas 5 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-11. Lukas 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 dengan perikop penjala ikan menjadi penjala manusia. Saya akan bacakan Bapak Ibu dari ayat yang pertama. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Nah, Danau Genesaret ini juga bisa disebut dengan Danau Galilea, Bapak Ibu ya. Karena apa? Terletak di bagian utara lembah Sungai Yordan. Dan danau ini panjangnya sekitar 23 km dan lebarnya sekitar 10 km. Nah, orang Romawi menyebut danau ini sebagai Danau Tiberias. Jadi Danau Galilea ini juga berarti Danau Genesaret atau Danau Tiberias. Ya, puji Tuhan. Dikatakan di ayat yang kedua, ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Nah, Bapak Ibu, peristiwa ini ya dari ayat yang pertama sampai ayat yang kedua bisa digambarkan bahwa peristiwa ini terjadi di sekitar pagi atau menjelang siang hari ya. Dan ketika Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret ya, ia melihat dua perahu di tepi pantai dan nelayan sedang turun untuk membasuh jalannya. Nah, membasuh jalan ini Bapak Ibu ya, bahwa para nelayan ini membersihkan jala untuk menghilangkan minyak ikan yang kalau sampai mengering dapat merusak jala ya. Jadi ini kondisinya, situasinya pada pagi atau menjelang siang hari dan nelayan-nelayan ya telah melakukan pelayaran menangkap ikan dan mereka di tepi pantai mereka sedang membasuh jalannya. Jadi mereka itu telah melakukan penangkapan ikan ya. Nah, di ayat yang ketiga berkata, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan tidak hanya dibentangkan di atas mimbar, tetapi di atas perahu pun ya firman Tuhan diberitakan. Artinya apa Bapak Ibu? Dimanapun kita berada ya, dimanapun keberadaan kita bisa menyampaikan firman Tuhan itu. Di atas mimbar ketika kita pelayanan, mungkin di tempat pekerjaan kita, di keluarga kita, mungkin kita sedang melakukan aktivitas, kita bisa mengabarkan berita keselamatan itu. Dan Yesus menyampaikan firman Tuhan di atas perahu. Artinya apa Bapak Ibu? Jadi tidak ada satu hal yang terbatas ya. Tidak ada sesuatu hal yang terbatas bagi Yesus untuk menyampaikan firman Tuhan untuk pelayanan. Di mimbar oke, di perahu pun juga oke ya. Baik ya. Setelah selesai berbicara di ayat yang keempat, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Nah, perintah ini kok agak rancu ya dari ayat yang kedua ya.
Di ayat yang kedua, ia melihat nelayan sedang membasuh jalannya karena jala harus segera dibersihkan. Nah, ketika jala sudah bersih atau sementara dibersihkan, ya, para nelayan ini telah turun, telah selesai atau telah melakukan penangkapan ikan. Ya, Yesus berkata kepada Simon, ya, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ya. Dan Simon menjawab, ya, Simon seorang yang ahli dalam dunia perikanan karena bapaknya ini juga adalah seorang nelayan, ya, dia dari keluarga nelayan, jadi dia ini memiliki keterampilan, ya, memiliki kemampuan, memiliki pengalaman, ya, dalam dunia perikanan, dalam dunia nelayanan lah, ya. Simon ini ahlinya, ya, Bapak Ibu, ya. Dan dia menjawab di ayat yang kelima, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Bisa dibayangkan Bapak Ibu? Sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak mendapatkan apa-apa. Padahal Bapak Ibu, malam itu, ya, kalau kita juga belajar tentang dunia perikanan atau dunia nelayanan, ya, para nelayan itu, mereka itu pergi berlayar atau mencari ikan di laut, di danau, ya, itu pada waktu malam hari karena nelayan-nelayan itu memanfaatkan angin darat. Jadi angin darat itu adalah angin yang bertiup dari darat menuju laut. Nah, itu dimanfaatkan oleh nelayan. Jadi keberangkatan mereka. Set, ya. Dan ketika mereka pulang, itu pulang pagi hari, ya, dengan memanfaatkan angin laut, angin yang bertiup dari laut menuju ke darat, pulang, ya. Dan Simon melakukan hal itu. Simon ahli. Simon tahu kalau ikan itu adanya, banyak-banyaknya ikan itu di malam hari, ya. Karena apa? Karena nelayan itu juga memanfaatkan cahaya bulan. Jadi kalau malam itu ikan akan muncul mengikuti apa, ya, cahaya bulan itu. Jadi sebenarnya banyak-banyaknya ikan, ya, kalau kita juga melihat atau mewawancarai, ya, atau mengetahui kalau para nelayan itu mencari ikan itu umumnya, ya, itu di malam hari. Dan ketika pagi hari mereka bertolak dari laut menuju pantai untuk beristirahat, ya, karena ikan memang banyak-banyaknya ikan itu di malam hari, ya. Nah, pada umumnya memang seperti itu Bapak Ibu. Dan Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, kami berusaha, kami melakukan sekuat tenaga semampu kami, dan kami tidak menangkap apa-apa. Hasilnya nol. Bisa dibilang Simon seorang yang ahli, seorang yang berpengalaman. Bapaknya nelayan, dia tahu, dia menguasai, tapi dia gagal. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia tidak mendapatkan nafkah. Ya, sepanjang malam, Guru, kami bekerja keras dan kami tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi kalimat selanjutnya apa, Bapak Ibu? Di ayatnya yang ke-6 tadi, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Sekali lagi, karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Jadi
Simon taat, padahal jala sudah bersih. Ya. Dan di ayat yang ke-6, dan setelah mereka melakukannya, mereka taat, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Nah, ini adalah akibat ketaatan itu, Bapak Ibu. Akibat ketaatan Simon. Karena engkau yang suruh, aku akan melakukannya. Tidak ada perbantahan ditulis dalam firman Tuhan. Tidak ada kalimat Simon, guru saya capek sepanjang malam, saya sudah berusaha, saya bekerja keras, sekarang waktunya saya tidur istirahat, saya mau makan, jala sudah bersih, saya sudah semalam-malaman. Kalau pagi hari menjelang siang itu tidak ada ikan, guru, sulit untuk berlayar, tidak ada ikan, tidak mungkin, saya ini ahlinya. Ya, tetapi Simon tidak beralibi demikian, Bapak Ibu. Simon tidak bertele-tele, atau Simon tidak berkata, nanti engkau wae. Tapi Simon berkata, karena engkau yang suruh, aku akan menebarkannya. Aku akan melakukannya. Aku akan menebarkan jala juga, jala yang sudah bersih itu. Aku akan bertolak ke tempat yang lebih dalam. Aku akan manut, aku akan taat Tuhan, karena engkau yang menyuruhnya. Dan ketika Simon taat, Bapak Ibu, ayat yang sudah kita baca tadi, ya ayat yang ke-6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Kebanyakan ikan, kebanyakan tangkapan, ya. Bahkan di ayatnya yang ke-7, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Jadi ketika mereka itu diberkati, mereka ingat dengan orang lain, mereka ingat dengan teman-temannya. Artinya apa, Bapak Ibu? Ketika kita diberkati, kita menjadi berkat. Kita menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Ketika Simon mendapatkan hasil tangkapan yang banyak, ya, jala mereka mulai koyak. Kedua perahu itu hampir tenggelam. Ya, mereka memanggil teman-temannya yang lain untuk menikmati berkat itu bersama-sama. Jadi berkat itu tidak kita genggam, tidak untuk kita nikmati, tetapi kita bisa menyalurkannya menjadi saluran berkat. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Nah, di ayat yang ke-8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Ya. Sebab ia dan semua orang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Nah, salah satu berkat lagi, Bapak Ibu. Simon yang awalnya menjala ikan, menangkap ikan, pencari ikan, ketika dia taat, Tuhan ubah dari yang menangkap ikan, sekarang menangkap manusia, menangkap jiwa-jiwa. Ya, Bapak Ibu, ditangkap menjadi murid Yesus, dipanggil menjadi murid Yesus. Ya, inilah kisah Simon akibat ketaatannya. Saat hari ini kita mau belajar dari kisah Simon ini, ya, kira-kira apa yang Tuhan suruh untuk Bapak Ibu lakukan? Apa yang Tuhan suruh untuk kita kerjakan?
Apakah Tuhan menyuruh kita untuk mengampuni? Tuhan, mengampuni itu berat. Tuhan, dia melukai hati saya. Tuhan, dia sudah mengecewakan saya. Tetapi karena Engkau yang suruh, aku akan melakukannya. Karena Engkau yang suruh aku mengampuni, aku akan mengampuninya. Mungkin Tuhan menyuruh kita untuk memberi. Tuhan, ini satu-satunya. Memberi itu cuman ini yang aku punya, Tuhan. Tapi karena Engkau yang suruh, aku akan melakukannya. Mungkin Tuhan ingin kita untuk melayani lebih lagi. Mungkin Tuhan ingin kita untuk melakukan yang lebih lagi bagi Tuhan. Biarlah jawaban kita seperti Simon. Karena Engkau yang suruh, aku akan melakukannya. Karena Engkau yang suruh, Tuhan. Enggih Tuhan, iya Tuhan, aku akan melakukannya. Jadi Bapak Ibu, kisah penjala ikan menjadi penjala manusia ini mengingatkan kita, ya, supaya kita taat akan apa yang Tuhan mau. Kita mau taat, dan kalau kita taat, lihat Simon tadi, yang tadinya kosong, yang tadinya tidak mendapatkan apa-apa, yang tadinya nihil, yang tadinya gagal, sekarang berkelimpahan. Sekarang ada, sekarang berkelimpahan akibat ketaatannya. Dulu dia menangkap ikan, sekarang dia menjadi penangkap jiwa-jiwa. Dulu dia penjala ikan, sekarang dia menjadi penjala manusia. Nah, ini adalah ketaatan Simon yang dapat kita jadikan teladan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan, saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara, apapun yang menjadi pergumulan kita, biarlah kita selalu taat akan Tuhan. Selalu berkata, iya Tuhan, karena Engkau yang suruh, aku akan melakukannya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman yang telah Engkau berikan kepada kami, ya Tuhan. Kami mau belajar seperti Simon, Tuhan, yang taat. Mungkin Tuhan, Engkau melihat kami tidak ada memiliki apapun. Kami tidak ada hasil. Kami gagal, ya Tuhan. Tetapi Tuhan, Engkau peduli. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami juga mau seperti Simon yang taat, Tuhan. Di dalam Tuhan, apapun bisa terjadi. Di dalam Tuhan ada pertolongan. Yang tadinya tidak ada apa-apa, sekarang diberkati, sekarang melimpah. Yang tadinya gagal, sekarang memiliki masa depan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pertolongan Tuhan, untuk anugerah Tuhan, untuk keselamatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami yang mendengarkannya. Dan kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar, tetapi kami juga mau menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita.